إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka Rahman, syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Pada kesempatan ini kita lanjutkan daras kita, kajian kita. InsyaAllah kita akan mulai kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kitab ini di antara kelebihannya adalah ringkas. Namanya saja Al-Wajiz, memang ringkas. Kemudian langsung disebutkan dalilnya. Namun tentulah sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh penulisnya. Sebenarnya tidak ada satu pun seseorang yang mengaji, talibul ilmi, para pelajar, yang bisa terbebas dari pendapat seorang ulama. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sudahlah saya langsung Quran hadis saja, bukan, kita tidak butuh ulama, itu orang yang tidak beres itu pola pikirnya. Sebab untuk memahami Quran dan hadis itu butuh bimbingan para ulama. Dan bukankah ulama juga belajar dari ulama sebelumnya? Dan begitulah Allah Ta'ala mengajarkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ahlinya Quran dan hadis ini jika kamu tak tahu. Maka oleh sebab itu, ikhwati fillah, pada pertemuan pertama dari pembahasan kitab ini saya sudah sebutkan 6 kaedah dalam taklid, dan asal di dalam agama ini adalah ittiba'. Betul? Makanya mazhab disebut mazhab sebenarnya berasal dari dhahaba, tempat berjalan untuk memahami Quran dan sunnah nabinya. Makanya bukan permasalahan belajar melalui mazhabnya atau belajar dari kitab tertentu, dari pemahaman yang dipilih kuat oleh seorang penulisnya, itu yang bermasalah. Tapi kitanya yang taklid atau ta'assub. Namun kalau ittiba' bolehlah. Baik. Dan saya tidak akan perpanjang lagi permasalahan ini. Dan sudah saya sebutkan atau belum ya sebelumnya, kitab
Ya, ini kan adalah kitab model mempelajari fikih yang disebut dengan fikih sunnah. Makanya Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz. Ringkas, metode ringkas di dalam mempelajari atau memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kitab-kitab yang lain. Kitab itu adalah kitab hadis, tetapi urutannya urutan fikih, seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, termasuk juga Nailul Awtar. Bahkan juga kitab-kitab seperti Sunan Abi Daud. Kitab Sunan Abi Daud adalah disebut kitab Sunan, Sunan At-Tirmidzi, dan kitab-kitab Sunan yang lain itu adalah hadis-hadis. Urutannya adalah urutan fikih. Baik. Sekarang Kitabut Taharah, kitab taharah. Dan pembahasan fikih dimulai dengan Kitabut Taharah. Apa sebab? Sebab tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan taharah. La yaqbalullahu salata. Allah Ta'ala tidak terima salat seseorang tersebut bighairi tuhur, tanpa bersuci. Maka oleh sebab itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, atau la tuqbalu salatun bighairi tuhur, Allah tak terima salat seseorang tanpa bersuci. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ikhwati fillah barakallahu fikum. At-taharah, semestinya seorang yang mengkaji di dalam masalah taharah ini, ia mendapatkan beberapa kajian yang meliputi atau yang terkandung dalam pembahasan taharah ini. Ya tentunya setelah ta'rifut taharah, definisi taharah, termasuk juga aqsamut taharah, pembagian taharah. Ya. Secara garis besar atau terperinci. Termasuk juga alatut taharah, alat yang bisa digunakan untuk bertaharah. Alat yang bisa digunakan untuk bertaharah. Termasuk yang keempat, kaifiyatut taharah, tata cara bertaharah. Bagaimana cara taharah itu sendiri? Baik. Dan juga adabut taharah, adab-adab dalam taharah. Maka nanti di dalam kitab Sunan Abi Daud itu Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan apa? Babut takhalli 'inda qada'il hajah. Kemudian babur rajuli yatabawwa'u li baulihi. Babu ma yaqulur rajulu idza dakhala al-khala'. Babu karahiyati istiqbalil qibla 'inda qada'il hajah. Babu rukhsah fi dhalika, babu kaifa at-takashshuf 'inda al-hajah. Babu karahatil kalami 'inda al-hajah. Babu ayuruddu as-salama wa huwa yabud. Babun fir rajuli yadhkurullaha ta'ala 'ala ghairi tuhrin. Ini kan pembahasannya tidak hanya kaifiyatut taharah, tetapi bagaimana adab-adab, etika-etika dalam taharah. Sebab agama kita ini adalah agama yang sempurna sekali. Sampai-sampai ya, Al-Imam Abu Daud juga membawakan di dalam sunannya ya, pada bab karahiyati istiqbalil qiblat 'inda qada'il hajah, hadis di mana hadis ini adalah satu kaidah yang sungguh sangat luar biasa. Hadatsana Musaddad ibn Mustarhad hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim an Abdurrahman ibn Yazid an Salman qala qila lahu, dikatakan kepada Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh nabimu telah mengajarkan kalian semua perkara sampai perkara
buang air besar atau buang air kecil, qada hajah. Apa kata Salman? Qala ajal, tentu. Ya betul sekali. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin wa an la nastanjiya bil yamin wa an la yastanjiya ahaduna bi aqalla min thalathati ahjar bi thalathati ahjar aw yastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Baik. Apa kata Salman? Betul, sungguh Nabi kami telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tidak bercebok dengan tangan kanan. Tidak pula beristinja kurang dari 3 buah batu. Tidak pula beristinja dengan kotoran atau tulang belulang. Maka hadis yang mulia ini, kata para ulama, ini menunjukkan satu bukti betapa Islam itu sempurna. Carilah mana-mana agama, apapun agamanya, selain dinul Islam, tidak ada sedetil ini diajarkan. Adabul khala, adab buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Khulasatul kalam, pembahasan tentang taharah merupakan bagian satu bukti ketika seorang mempelajarinya, ia akan mendapatkan kesempurnaan dinnya ini, agamanya ini, al-Islam. Maka saya ingatkan lagi bahwa di dalam pembahasan taharah semestinya kita mendapatkan pembahasan atau mempelajari definisi taharah. Satu dulu, termasuk aqsamut taharah, pembagian taharah, termasuk alatut taharah. Yang ketiga, alat untuk bertaharah. Satu, definisi taharah. Dua, pembagian taharah. Tiga, alat yang digunakan untuk taharah. Silakan dicatat. Keempat, kaifiyatut taharah, tata cara bertaharah. Yang kelima, adabut taharah, dan seterusnya. Baik. Sekarang taharah itu secara umum ada dua. Pertama, taharah secara ma'nawi. Taharah secara ma'nawi. Apa itu taharah secara ma'nawi? Yaitu mensucikan dan menghilangkan najis dan kotoran yang ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Dan najis yang ada dalam jiwa manusia ada dua. Satu, najis syubhat, dan dua adalah najis syahwat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa itu najis syahwat? Segala penyakit-penyakit hati yang disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Sejak mulai dari kesyirikan, iri, dengki, dendam, kesumat, kikir juga harus dihilangkan dalam hati. Maka untuk itu pentinglah mempelajari kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit hati, atau kitab yang memuat tentang ini. Ya, dalam Minhajul Qasidin ini ada. Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Maka untuk itu seharusnya ini dipelajari. Bahkan Nabi SAW lebih mengutamakan, pertama dan utama ini diberikan taklimnya kepada para sahabat Nabi oleh baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita selamat. Sebab di hari akhirat kelak, ya, yang diterima itu siapa? Adalah orang-orang yang selamat. Illa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat kelak tidak selamat kecuali orang-orang harta dan anak-anak tidak memberi manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Atau juga seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Baik.
Itu taharah yang pertama, menyucikan hati dari najis syahwat. Kemudian juga najis syubhat, syubhat ilmu. Jadi kaitannya dengan syubhat adalah ilmu. Maka sudah semestinya seseorang talibul ilmi mempelajari pengantar ilmu. Pengantar ilmu. Antum tahu? Sebenarnya saya kalau dikasih kesempatan untuk fokus mengajarkan apa yang mau saya ajarkan, sebelumnya saya biidznillah saya ngajar itu ba'da subuh, nanti ulang lagi jam 8 itu, terus sampai tengah hari atau jam 11, nanti ulang lagi ba'da asar juga kadang, ba'da maghrib juga. Dan biar dalam pemikiran saya itu diurutkan dulu. Yang pertama kali mesti dipelajari oleh penuntut ilmu, pengantar ilmu lah. Bagaimana al-madkhalnya, pengantar ilmunya itu. Seperti kita belajar Sahih Al-Bukhari, itu ada al-madkhal ila Sahih Al-Bukhari, pengantar untuk mempelajari Sahih Al-Bukhari. Termasuk juga Sunan Abi Dawud, al-madkhal ila Sunani Abi Dawud. Demikian juga dengan kitab-kitab yang lain, al-madkhal lidirasat ulumil aqidah, pengantar untuk mempelajari ilmu akidah. Sekarang bagaimana pengantar dari semua ilmu itu? Itulah yang saya sebut dengan pengantar ilmu. Itulah yang dibahas oleh para ulama dalam kitab seperti Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Bahkan kitab yang terbaru Ta'timul Ilmi karya Syekh Al-Utsaimin, Adabul Alim wal Muta'allim, termasuk juga Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji, dan juga kitab Ad-Daris wal Mudarris dan sejenisnya. Ini pengantar ilmu. Bahkan saya melihat orang kalau tak dapat dia bab pengantar ilmu, memang henglah, memang kacau. Ada syubhat ilmu, hierarki ilmu itu tidak tepat. Apa yang harus dipelajari dulu, apa lagi, bagaimana lagi. Itulah pentingnya ilmu. Bahkan kita sebenarnya malu dari orang-orang kafir. Tengok itu perguruan bela diri itu. Perguruan bela diri yang terkenal kalau di Jepang sana apa? Apa? Kalau Shaolin di mana? Cina ya. Perguruan bela diri Shaolin itu tak dikasih belajar itu sama pendekar, guru pendekarnya sebelum tuntas penyakit jiwanya. Kalau dia mau balas dendam untuk mau jadi orang kuat dan terkenal, itu tak dikasih itu. Sebab nanti kalau dikasih, bahaya itu. Nanti gurunya yang ditonjoknya, dikasihnya jurus, gurunya dah tua, bahaya. Dia masih muda, gurunya hanya jago teknik aja lagi. Makanya ketika teknik ini diajarkan, dia tidak beradab, dia tidak, kalau bahasa mereka karakter lah. Iya, itu kan bahasa umumnya. Kalau bahasa di sana Allah a'lam ya. Shaolin saja belajar bab ilmu ini, belajar ilmu bela diri dipentingkannya. Ini sekarang banyak dilanggar oleh para penuntut ilmu. Wallahi tsumma wallah. Maka untuk itu ketika ini tidak ditata di sekolah dan di pondok pesantren, alamatlah ruhiyah pondok pesantren itu tidak akan ada. Ruhiyah pondok itu tak akan ada. Ruhiyah sekolah itu tidak akan ada. Kalau nggak percaya silakan lihat mana-mana sekolah, mana-mana pondok. Sebab sudah ada kitab khusus dibuat oleh para ulama tentang perkara ini. Jadi makanya antum sekarang harus tata itu. Kalau enggak, alamatlah enggak akan pernah beres, percaya dengan ucapan saya. Enggak akan pernah beres. Karena dia enggak tahu. Apalagi zaman medsos ini, orang mengkritik guru itu mudah buat status. Dianya seharusnya dimarahi, dianya seharusnya dinasihati, dia seharusnya ditegur dan banyak bab. Tengok Tazimul Ilmi seperti apa Al-Utsaimin menyebutkan tentang seorang guru.
Nanti ketika dia galau, seenaknya saja dia nulis status. Dan betapa banyak para penuntut ilmu hari ini mengkritik gurunya, menyindir gurunya di status-statusnya, kurang adab. Antum tahu, itu kurang adab itu berasal dari biadab. Itu bi itu artinya tidak beradab, kurang ajar itu. Padahal guru itu di dalam Sunan Abi Dawud ini saya tambahkan sedikit ya. Dalam Sunan Abi Dawud ini coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, nih saya sebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian seperti orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Dan sebenarnya buya-buya di Indonesia, para kiai-kiai yang buat pondok pesantren di negeri tercinta ini bernama Indonesia, ya, itu buya dan umi pondok itu seperti orang tua. Maka ketika ini tidak ada ruh ini atau dilanggar ruh dan adab-adab ini, alamatlah ruh pondok itu tidak ada, ruh sekolah itu tidak ada. Ya, ini di dalam hadis yang ke-8 di dalam bab ini. Hadis setelahnya tadi. Saya tidak hafal kitab ini ya, karena ingat pernah belajar itu. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu dia. Jadi kok sampai bab ini? Syubhat. Syubhat itu banyak, termasuk dalam syubhat ilmu. Syubhat ilmu. Dan otoritas di dalam keilmuan atau kapabilitas dalam keilmuan, apa istilahnya? Adanya seseorang yang ahli dalam keilmuan, itulah yang akan dirusak oleh pemikiran-pemikiran sesat. Itu syubhat itu. Nanti seakan sama saja orang yang baru mulai belajar dengan orang yang sudah lama belajar. Tidak sama. Dia memahami beda. Maka untuk itu ikhwati fillah barakallahu fikum. Dulu kan ada pengantar ilmu ya. Itu saya buat tulisan-tulisannya. Itu penting sekali. Baik. Ini panjang nanti bab ini. Tapi ini sangat urgent sekali. Ini namanya darurat. Bab adab fi talabil ilmi. Ya. Darurat bab pengantar ilmu ini. Jelas. Ya. Sebab penuntut ilmu itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia ilmu ini ya ikhwan, Masya Allah. Masya Allah. Saya tidak terhitung saya kalinya kalau saya mengingat guru saya menangis. Itu dalam perjalanan-perjalanan dan yang lain-lain sebagainya. Oke lah, mungkin ada saatnya bicara tentang ini. Kita kembali taharah. Ini udah setengah jam nih. Dan apa namanya? Kalau antum serius mau belajar, kalau sanggup belajar dari rekaman saya banyak di Markis Channel itu sekarang. Ya. Dalam berbagai kitab saya sampaikan, ya. Walaupun di mana-mana tempat, tidak di sini ya. Baik. Atau kalau mau fokus belajar sama saya tanya dulu, antumnya serius tidak? Kalau tidak serius, berat, capek tuh. Tadi malam saya ngisi kajian. Malam sebelumnya juga ngisi kajian. Malam sebelumnya juga ngisi. Tadi suruh ngisi, saya ngisi lagi. Jadi kalau ilmu itu udah dapat, dia kenikmatan untuk menuntut ilmu itu. Ada sesuatu, walaupun mungkin kadang kita sakit, kadang ada aja halangan, tapi terasa di kenikmatan itu. Makanya antum betul-betul ilmu, hati itu dimuatkan dulu kenikmatan ilmu itu. Taib ala kulli hal. Kita lanjutkan dulu. Itulah tentang penyakit syubhat itu, panjang syubhat itu. Baiklah. Dan taharah yang kedua
adalah taharah hissi. Apa itu taharah hissi? Taharah hissi ini adalah secara bahasa bersih dari berbagai kotoran dan kotorannya dan najis. Secara bahasa adalah menghilangkan hadas atau najis. Izalatul hadas wal najis, menghilangkan hadas dan najis. Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Bahkan orang-orang yang tidak memperhatikan taharah secara hissi ini bisa berdampak kepada azab kubur. Innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Sesungguhnya dua orang pemilik kubur ini Rasul lewat dekat kuburannya. Lalu dia sedang diazab dan dia tidaklah diazab dalam perkara kecil, perkara besar. Salah satu di antara keduanya tidak membersihkan diri dari air seni. Itu tidak membersihkan diri dari air seni. Termasuk juga ada lafaz lain, bukan dengan kalimat membersihkannya, tapi dengan kalimat tidak berlindung diri, la yastati. Jadi ada satu riwayat lagi, dia tidak berlindung dari apa? Ya, dari pandangan manusia. Ini kan bahaya. Baik. Jadi ini makna menghilangkan hadas dan najis. Hadas terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bagaimana kaifiatut taharahnya, cara mensucikannya dengan mandi. Disebut dengan mandi janabah atau mandi besar, mandi wajib. Adapun hadas kecil itu ketiadaan. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah kondisi seseorang dalam keadaan suci. Ya. Maka hadas kecil ini dengan berwudu, dengan berwudu. Najis terbagi banyak lagi nanti. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan sekarang pembahasan kita adalah pembahasan tentang alat taharah, alat untuk bertaharah. Apa itu alat taharah? Di sini Syekh menyebutkan taharah menurut bahasa berarti an-nadhafa wan nazaha minal ahdath, bersih dari berbagai hadas, atau menurut istilah fikih raf'ul hadas au izalatun najas, menghilangkan hadas atau membersihkan dari najis. Babul miyah, bab air. Jadi alatut tahara, alat untuk bersuci, asalnya untuk bersuci itu dengan miyah, dengan air, dan gantinya adalah dengan debu. Dan nanti ada kaitannya lagi, tanah atau debu ya. Kata Syekh di sini, semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari dalam bumi adalah suci dan mensucikan. Saya baca dulu ya, nanti saya terangkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit air yang suci, dalam surah Al-Furqan ayat 48. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu suci airnya serta halal bangkainya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Nasa'i. Baik, tar dulu. Ini hadis-hadis ini itu banyak dalam kitab Ashabus Sunan, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, itu disebut dengan Ashabus Sunan. Ya.
Dan itu halaqah kitab hadis yang saya ajarkan, yang sekarang sama-sama kita pelajari itu. Nah, itu kan berlanjut nanti di sini. Saya sebab nikmat saya mengajarkan apa yang saya pelajari. Ya, dan saya mau mengajarkan kitab itu mau belajar. Nah, jadi saya buat belajar dulu. Nah, jadi untuk mendapatkan kitab-kitab hadis seperti ini, saya ajak itu. Kalau betul fokus thalabul ilmi, ayo di halaqah saya. Nanti kalau dapat rezeki saya mau berbesar tempat di rumah itu untuk fokus serius. Sekarang halaqah Sahih Bukhari udah pertemuan berapa, Fauzan? Ada 13 yang sudah diupload rekamannya. Ini rugi. Nah, cuma Sunan Abi Daud sekarang waktunya ya. Ada nanti kalau saya mau lanjut lagi. Bahkan ini kan bagian dari program Madrasatul Hadis yang sejak lama saya inginkan. Jadi ada Madrasatul Quran. Nah, itu tafsir itu. Ini bagian dari Madrasatul Hadis. Ya, tentang hadis ini. So ini ada thariqahnya, ada metode tentang pengkajian kutubus sittah ini. Makanya nanti saya akan ngajarkan apa? Ya, ilmu adat tentang mustalahul hadis. Bahkan insyaallah ta'ala saya akan ajarkan nanti kitab Al-Ilal Imam At-Tirmidzi. Bagaimana menilai kecacatan satu hadis. Dan itu penting. Antum kalau belajar mungkin di S1 di mana-mana tempat di universitas yang ada, nanti di antara pelajaran tingginya adalah kitab Al-Ilal At-Tirmidzi inilah. Sekarang ini mudah untuk belajar dengan mana-mana ulama. Mudah belajar online, belajar di media ini mudah kan. Dan saya di antara orang yang Allah tidak beri rezeki untuk bisa meninggalkan emak saya. Nah, di situ aja saya belajar. Tapi ternyata tidak semua orang bisa belajar seperti itu. Mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka sekarang antum kesempatannya sama-sama mudarasah dengan saya, silakan. Jadi saya mau nyari waktu lagi untuk buka durus pelajaran bahasa yang agak lebih tinggi, ya, agak lebih tinggi. Sebenarnya yang saya inginkan adalah keseriusan. Soalnya saya sudah tahu betul saya bagaimana perangai para penuntut ilmu, itu saya atasi. Oke lah dulu. Sampai sini lagi. Jadi air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Di sini kita belum bahas tentang bangkai, tetapi masih membahas tentang tahara. Artinya air laut suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan air mutlak. Air mutlak itu ada air laut, air sumur, air apa lagi? Antum di MDA dulu belajar enggak? Air mutlak. Air ada 7 macam air katanya. Ada air laut, air sumur, air sungai, air mata air, air embun, air es. Air apa lagi satu? Lupa saya. Ya. Air laut, air sungai, air mata air, air sumur, air embun, air salju, air apa lagi satu? Air hujan. Ahsanta, bagus kamu. Itu dia. Itu pelajaran MDA dulu itu. Dan di pondok juga belajar lagi. Jadi air laut masuk dalam air mutlak ini. Nanti kan saya terangkan kaidah-kaidah di dalam masalah air ini. Nabi SAW juga pernah bersabda tentang sumur budha'ah. Sumur budha'ah ini, kata Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini di bawah nanti ada lagi hadis tentang sumur budha'ah ini. Sesungguhnya air suci tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Ini dijelaskan dalam Sahih Irwaul Ghalil, dalam Aunul Ma'bud di Syarah Sunan Abi Daud. Ya. Dan ada lagi Syarah Sunan Abi Daud ini Ghayatul Maqsud namanya. Badlul Majhud. Syarah Sunan Abi Daud. Sunan At-Tirmidzi, Sunan As-Nasai. Air tersebut tetap suci meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci pula selama tidak keluar dari batas kesucian yang mutlak.
Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok wanita yang memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam, "I'silnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalika." Mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Kalau kamu berpendapat begitu, in ra'aitun nabi ma'in wasidir. Dan ya, begitu pula dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafura. Jadikan pada akhir basuhannya itu tambahkan dengan kafur atau sedikit, au syai'an min kafurin, atau sedikit dari kafur. Baik. Kemudian ada catatan penting di sini. Tidak boleh terburu-buru menghukumi bahwa air itu najis sekalipun kejatuhan barang najis. Tidak boleh. Kecuali apabila berubah bau, rasa, atau warnanya. Karena pengaruh barang yang najis tersebut. Ini didasarkan pada hadis Abu Sa'id. Ia berkata, ntar ya, saya baca dulu, nanti saya jelaskan detail lagi. Secara terurut dan terperinci. Secara terurut ya, terperinci betul, waktu tidak memadai, ilmu juga kurang. Abu Sa'id ia berkata, "Qila ya Rasulullah," dikatakan, wahai Rasulullah, "Atnatawadda'u min bi'ri buda'ah?" Apakah kami bisa mengambil wuduk dari air sumur buda'ah? Wa hiya bi'run yulqa fiha al-hayd wa luhumul kilab wan nadn. Sumur buda'ah adalah sumur yang darah haid, daging anjing dan bau yang busuk dibuang ke dalamnya. Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un." Air itu suci lagi mensucikan, tidak ada yang bisa menajisinya. Baik. Ini bi'ru buda'ah ini, sumur buda'ah. Sumur buda'ah ini itu tempatnya itu di tengah-tengah Masjid Nabawi, di antara 2 payung itu ada antara 2 perpustakaan dulu. Di tengah-tengah Masjid Nabawi, demikian katanya. Ya kata ya asatizah yang ustaz yang berpengalaman, yang tahu di daerah tempatnya di sana, di antara 2 payung di tengah Masjid Nabawi itu ada dulu perpustakaan. Wallahu taala alam bisawab. Pokoknya di tengah Masjid Nabawi. Sekarang lah bi'ru buda'ah. Jadi perluasan Masjid Nabawi itu udah luar biasa. Bi'ru buda'ah itu udah hilang dia. Baik. Sekarang begini, ikhwati fillah, tentang air ini. Sebagian para ulama kita membagi air itu hanya dengan 2 bagian. Ya. Saya ulangi. Sebagian para ulama membagi air itu 3. Yang 3 dulu. 1 air tahur, atau dengan bahasa lain tahirun mutahhirun. Apa itu? Air suci lagi mensucikan, seperti air mutlak yang 7 tadi. Itu namanya air tahur atau suci lagi mensucikan. Tahirun mutahhirun. Makna tahur ini, tahur, tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Ada lagi yang kedua, air tahir, air suci. Tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Seperti air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk berwudu, air itu suci tapi tidak mensucikan lagi. Faham tuh? Yang ketiga baru air najis, air yang tercampur dengan benda najis. Ini menurut sebagian para ulama. Tetapi ulama yang lain menyebutkan bahwa air tersebut hanya terbagi kepada 2, bukan kepada 3. Maka untuk itu air musta'mal tidak adalah dalam pandangan ulama ini. Jadi tidak ada air musta'mal, tidak ada. Ya. Yang ada hanya tahur, yakni tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan,
atau air itu najis. Dan sebenarnya untuk air yang kedua ini, air suci tapi tidak mensucikan, tahir ghairu mutahhir, suci lagi suci tapi tidak mensucikan ini pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi hadis tentang pendapat ini, saya ulangi, tentang pendapat ini banyak juga ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan tetap suci, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ya berpendapat bahwa air mustakmal dari pekerjaan yang suci tersebut tetap tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Dan para ulama pun mengeluarkan hujjah-hujjahnya ya. Seperti hadis dari Abu Hudzaifah, beliau berkata Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami di Al-Hajirah, lalu beliau didatangkan air wudhu untuk berwudhu. Kemudian para sahabat mengambil bekas air wudhu beliau, mereka pun menggunakannya untuk mengusap. Fa'utiya biwadu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Ini hadis. Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini bisa dipahami bahwa air bekas wudu tadi adalah air yang mengalir dari anggota wudu Rasulullah. Sehingga ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa air mustakmal adalah air yang suci. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ya. Maka untuk itu cukup saya bacakan satu hadis ini ya. Para ulama sederetan mazhab yang sejatinya juga bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa air mustakmal itu artinya yang sudah dipakai, sudah dipakai untuk membersihkan sesuatu yang suci, maka dia tetap air itu suci lagi mensucikan, kecuali kalau mensucikan benda najis, tentulah dia jadi najis. Itu mustakmal dari benda najis. Ini mustakmal dari sesuatu yang suci, maka dia tetap suci. Nah, termasuk Ibnu Hajar ini kan bermazhab Syafi'i. Ya, demikian para ulama Syafi'i menyebutkan. Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i. Wallahu taala alam bisawab. Ini cukup penjelasannya ini ya. Berikutnya di dalam hidup ini seringkali kita jumpai permasalahan-permasalahan, dan itu banyak terkait dengan air ketika kita berwudu, mandi, atau menggunakan air untuk bersuci. Maka antum peganglah kaedah-kaedah ini. Apabila betul nanti dipahami kaedah yang akan saya sampaikan ini, maka mana-mana kasus antum akan berjalan di bumi Allah Ta'ala yang terbentang ini, maka di situ antum tidak perlu bertanya WA atau telepon ustadz lagi. Kaidah yang pertama, air yang suci apabila tidak bercampur sama sekali dengan benda lain, maka ini suci dan bisa mensucikan. Saya ulangi, air yang suci yang tidak tercampur sama sekali dengan benda lain, tetap pada keasliannya diciptakan Allah, maka ia tahirun mutahhirun, atau disebut juga dengan tahur. Tahur itu maknanya tahirun suci, mutahhirun lagi mensucikan. Seperti air laut, air hujan, air sumur, air mata air, air embun. Air apa tadi lagi? Air laut, air hujan,
Air mata air, air sumur, air embun, terus air salju, terus air es. Samalah. Satu lagi kita sebut tadi ya. Pokoknya seperti itulah. Baik. Yang kedua. Ini jelas ya? Jelas ini? Yang kedua. Air yang suci bercampur dengan sesuatu yang suci, maka ada dua kemungkinan. Airnya ini suci, bercampur dia air itu dengan benda suci, maka ada dua kemungkinan. Satu, bercampur tapi tidak bersentuhan langsung, seperti bercampur aromanya. Zatnya tidak, aromanya bercampur, seperti berdekatan dengan minyak wangi. Misalkan ya, Ustadz Zaki pergi pengantin baru lagi dengan istrinya sekarang juga, misalkan begitu ya. Pergi happy-happy lah. Nanti dikasih apa? Pergi ke hotel, terus ada minyak wangi dikasih di dalam kamar hotel itu, atau di tempat pemandian itu. Kadang kan manusia ini butuh yang kayak gitu. Sahih? Itu dia. Jadi nanti minyak wangi ini atau minyak wangi yang kamu jual tuh, kamu letakkan dalam kamar mandi, maka sudah sehari, 2 hari, 3 hari bercampurlah baunya dengan air yang suci tadi. Kena dia. Minyak wangi ini minyak wangi yang suci pula. Sekarang hukumnya suci atau tidak itu? Maka kaedah yang kedua ini dia tetap tahur, yakni suci lagi mensucikan. Catat. Sebab bukan zatnya yang bercampur, tapi ada aromanya tuh yang bercampur dia. Udah paham ya? Atau mungkin kalau orang Arab gaharu. Gaharu itu apa bahasa kita ya? Ya gaharu. Nanti aromanya itu ada dia, gitu kan? Baik. Kemungkinan yang kedua, air berubah karena lama terendap. Ini air nih, lama terendap. Seperti di tempat-tempat yang orang sulit air, diletakkannya dalam tong-tong. Dalam apa namanya itu? Apa namanya tempat yang besar itu apa namanya? Drum. Drum air. Dan karena saking lamanya air itu terendap di sana, berubahlah baunya. Maka kondisi air yang seperti ini, dia tetap apa? Tetap suci lagi mensucikan, berdasarkan ijma' para ulama. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Sudah paham ini? Coba saya butuh bertanya, sudah paham? Fokus pada penjelasan saya ya. Kalau kadang candaan saya lebih biasa kayak gitu. Biar antum jangan ngantuk lah. Yang ketiga kaedahnya, air yang suci bercampur dengan benda suci, maka apabila
tidak mendominasi atau masih tetap berada dalam kemutlakannya, atau masih disebut dengan nama air, tidak berubah penyebutan namanya, maka yang seperti ini tetap tahur, yakni suci lagi mensucikan. Saya ulangi, apabila air yang suci bercampur dengan benda suci, ada air dalam ember, ada air dalam, orang sini bilang beladi, masuk benda suci. Apa contohnya? Sabun. Berubah sedikit dia kan? Maka apabila belum mendominasi air sabun tadi, belum banyak, dan masih disebut air itu berada pada kemutlakannya, tidak berubah dia, tidak berubah penyebutan namanya, khususnya dalam bahasa Arab. Masuk air teh misalkan, maka yang seperti itu tetap suci lagi mensucikan. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi dalam Sahih Muslim, di mana Rasul menyebutkan waja'alna fil akhirati kafura, campurkan air ini dengan kafur atau juga bidara. In ra'aituna bima'in wasidir, dengan air dan campur bidara. Bidara itu dia agak kecoklatan sedikit, campur dengan air, selama tidak mendominasi dan masih berada pada penyebutan air, maka dia tetap menjadi suci lagi mensucikan. Dan sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW mandi bersama istrinya Maimunah dan yang lainnya, dia di mana dalam hadis Maimunah tersebut disebutkan air itu tercampur bekas adonan roti. Namun karena tidak mendominasi dan tidak merubah nama air, maka air itu tetap berada pada posisi tahur, suci lagi mensucikan. Bisa dipahami? Paham ya? Ketentuan yang berikutnya, nomor berapa lagi? Keempat, air bercampur dengan benda suci. Air ini suci, bercampur dengan benda suci, tapi sudah berubah bentuknya, sudah keluar dari kemutlakannya, atau sudah berubah penyebutan namanya, terutama dalam bahasa Arab, seperti air teh. Awalnya air dicampur teh dikasih gula, atau air dicampur teh. Dalam bahasa Arab tidak disebut ma'un lagi, tapi disebut dengan syai, teh. Atau dia sudah bercampur susu, itu bukan air lagi tapi laban, ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia disebut air teh, air susu, air kopi, tapi sudah ada kata setelahnya, sudah berubah dia. Bisa paham? Ngerti ini ya? Baik. Berarti berubah dan mendominasi. Baik. Ini percampuran dengan benda yang suci. Jadi dalam bahasa Arab tidak disebut air lagi apabila bercampur dengan benda seperti ini. Apabila dia sudah mendominasi. Berarti ini kan tadi satu air, tidak air suci, tidak bercampur sama sekali. Kedua kondisinya air suci bercampur dengan benda suci. Ada beberapa kemungkinan. Paham ya? Sekarang kita masuk ke kaidah. Air suci bercampur dengan benda najis. Air ini suci, bercampur dia dengan benda najis. Jika ini ada beberapa ketentuan.
Ini ada beberapa ketentuan pula. Pertama, jika tidak bercampur airnya, maka ia tetap tahur, suci lagi mensucikan. Seperti apa ya? Ustaz Zakilin contohnya, pergi pengantin baru ke pedalaman, tinggal di rumah yang sudah lama di rumah itu, tidak dihuni-huni orang, tikusnya banyak. Tiba-tiba begitu dia mau mandi sama istrinya, ini bangkai tikus ini sudah masuk bau atau aromanya ke dalam air tadi. Suci atau tidak? Ditengok dulu bak mandinya, dilihat dulu tong tempat air itu atau drum tempat air itu. Apabila bangkai tersebut tidak masuk zatnya ke dalam air itu, maka dia tetap suci lagi mensucikan, walaupun aromanya sudah masuk ke dalam air itu, dengan catatan lebih utama untuk dicari air lain. Ya iyalah, lagi pengantin baru, masa mandi air bau seperti bau bangkainya tikus. Paham ini? Masuk contohnya? Ya. Tapi secara hukum fikih tetap tahur, suci lagi mensucikan. Ketentuan yang kedua, air yang suci bercampur atau masuk benda najis, maka air itu tetap suci apabila belum merubah salah satu dari 3 sifatnya. 1, baunya. 2, rasanya. 3, warnanya. Misalkan Ustaz Zaki lagi nampung air, tiba-tiba si Yahya anaknya buang air besar. Entah gimana ceritanya, itu pempes atau kotoran anak masuk dalam air ke dalam ember tadi. Maka si istri si Zaki jangan pusing-pusing, dilihat apabila belum merubah baunya, bau air itu belum merubah rasanya. Rasa itu jangan pula dijilat. Maksud rasa ini di apa, dengan tangan. Tidak ada rasa apa namanya? Rasa apa namanya? Licinnya. Atau tidak merubah warnanya, maka masih tetap suci. Cukup dibuang saja. Cukup dibuang saja kotoran yang masuk ke dalam ember tersebut. Maka untuk itu, ketentuan yang berikutnya dari air yang dimasuki benda najis ini, apabila air yang suci itu dimasuki oleh benda najis, lalu berubah salah satu dari 3 sifatnya, yakni bau, rasa, dan warnanya. Tidak mesti 3-nya berubah, salah satunya, maka air ini dihukumi najis. Air ini dihukumi najis. Berubah baunya, lain baunya ini aja kan digunakan lagi, tidak najis. Atau berubah rasanya, udah licin dia, atau udah seperti rasanya kotoran tadi, atau warnanya udah kuning-kuning pula. Maka di saat itu air itu telah berubah menjadi najis. Paham ya?
Enggak ini. Inilah kaidah penting. Maka kalau kita simak dan tengok lagi catatan dari tadi, maka ada 3 poin besar di sini tentang air ini. Satu, air air suci yang tidak dimasuki oleh apapun, maka ia tetap berada pada kesuciannya. Ketentuan yang kedua, air suci dimasuki oleh benda suci, maka tadi ada berapa kaidah? Hitung. Ada berapa kaidah? 4 kaidah. Yang ketiga, apabila air suci dimasuki oleh benda najis, maka di sini ada berapa kaidah? Ada 3 kaidah. Maka manakala kita perhatikan penjelasan para ulama yang berpendapat bahwa air itu hanya 2 saja, tahur dan najis, yakni suci lagi mensucikan dan najis, maka standar kesucian air itu adalah pada selama air belum berubah. Selama air belum berubah. Baik itu oleh benda suci. Kalau air benda suci itu sudah berubah dan dia sudah mendominasi, maka dia tidak suci juga. Demikian pula dengan benda najis, apabila ia sudah merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka ia pun menjadi najis. Maka standarnya adalah perubahan pada air tersebut. Adapun pendapat ulama yang pertama tadi bahwa air terbagi 3, apa itu? Air tahur, air tahir, dan air najis. Air suci lagi mensucikan, air suci, dan air najis. Maka mereka membuat standarnya nanti pada hadis pada air 2 kula. Pada air 2 kula. Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila air sudah ada 2 kula, maka tidak ada yang menajisinya. Maka nanti kalau kurang 2 kula, itu nanti apa? Najis nih. Najis dia. Tetapi para ulama sudah membincangkan tentang status hadis 2 kula ini. Ya, tentang status hadis air 2 kula ini tidak sahih kata para ulama. Dan para ulama juga berbeda pendapat berapa kadar air 2 kula ini. Sampai ada yang mengatakan bahwa digoyang sebelah kak niniha, tidak bergoyang di air yang di sudut sana. Itu baru bisa. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, sebenarnya jika ini yang menjadi standarnya, coba lihat perhatikan lafaz itu. Apabila air ada 2 kula, maka tidak merubah menjadi najis lagi. Sebenarnya kalau air itu banyak, walaupun lebih 2 kula, masuk taik kerbau setruk. Taik kerbau beda lagi ceritanya. Nanti terjadi lagi perbedaan pendapat. Taik manusia, tinja, masuk tinja dalam itu. 1 truk besar atau 1 mobil tinja, walaupun airnya lebih dari 2 kula, tapi berubah warna, bau dan rasanya, maka juga dia tetap berubah menjadi najis. Maka bukanlah 2 kula atau kurang dari 2 kula yang menjadi patokan, tapi perubahan pada air itu yang menjadi standarnya. Fahim tuh? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan ketentuan-ketentuan pada air ini. Apabila antum lihat yang disebutkan, apabila antum lihat, itu kakak, mau ke situ deh. Jadi apabila antum lihat kitab Al-Wajiz ini, maka akan didapati dalil-dalilnya di sini, ya. Dalil-dalilnya di sini. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci lagi mensucikan, tidak ada yang menajisinya, ya. Itu terkait sumur budu'ah. Karena di dalam sumur air budu'ah itu airnya tidak berubah, walaupun mengalir kotoran-kotoran ke sana.
bahkan darah haid, bahkan juga luhumul kilab, daging anjing, kan parah itu. Tapi kesana ada, kesana ada. Enggak. Yuk. Jadi selama tidak berubah, maka itu tetap pada kesuciannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Allah manfa'na bima 'allimna, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Timbul pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ntar dulu, saya matikan. Ini kalau ada yang bertanya, seperti Fauzan kemarin nanya dia sama saya, bagaimana air dipenyalai? Airnya tinggal dikasih gula aja lagi, manis terasa. Airnya seperti air teh. Asa nak berwuduk seperti air di Pulau Penyalai itu? Sah atau tidak? Sah. Sebab dia berada pada asal penciptaannya. Sekarang air kelapa, sana berwuduk dengan air kelapa? Hah? Tidak sah. Itu bukan disebut air mutlak dalam agama kita ini. Dalam bahasa Arab. Ya. Hah? Jadi pembahasan tentang tahir mutahhir sebenarnya apabila dikaitkan ke benda-benda seperti ini itu sah. Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Benda itu suci. Tapi itu sebenarnya air kelapa, air jus, air lemon atau air apa, itu di dalam bahasa Arab itu tidak disebut dengan air, tapi air limau, air jeruk. Itu dalam bahasa Arabnya disebut asir. Disebut asir. Iya kan? Apa arti asir itu? Iya, mau di sini deh. Pasang dulu. Jadi tidak disebut air tapi disebut asir. Apa itu asir? Jus. Jus ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Fadhal. Ditampung gitu. Selama tidak merubah, sebab kan tidak ada benda najisnya, kecuali memang benda najis. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mandinya mandi itu. Baik. Dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang perkara ini yang sengaja tidak saya sebutkan panjang lebar tadi. Bahkan juga ada hadis lain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si min fadli ma'in kana fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan bekas air yang berada di tangannya. Itu artinya kan digunakan di tangan, gunakan lagi di kepala, itu kan menunjukkan sahnya. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, datang Rasul menjengukku, ya'uduni wa ana maridun. Ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Rasul datang menjengukku, wa ana maridun, aku sakit, la aqilu, aku tidak sadarkan diri. Kemudian beliau berwuduk dan bekas wuduknya diusapkan kepadaku, aku pun tersadar. Nah, jadi Rasul menggunakannya. Bahkan juga kana ar-rijalu wan nisa' yatawadda'una fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki perempuan mereka semua pernah menggunakan bekas wuduk satu sama lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Bahkan Ibnu Munzir menyebutkan begini, berdasarkan ijma', yakni kesepakatan para ulama, air yang tersisa pada anggota badan orang yang berwudu dan orang yang mandi atau yang melekat, saya ulangi, orang yang berwudu atau orang yang mandi yang melekat pada bajunya adalah air yang suci. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwa air mustakmal adalah air yang suci. Jika air tersebut adalah air yang suci, maka tidak ada alasan, kata Ibnu Munzir,
melarang menggunakan air tersebut untuk berwudu tanpa ada alasan yang menyelisihinya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan air musta'mal yang digunakan untuk mensucikan hadas tetap dianggap suci. Baik hadas besar, tentulah juga baik hadas kecil ataupun juga hadas besar. Memang ada pendapat lain seperti Al-Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, tetapi tentunya pendapat ini tidak kuat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi silakan. Fadhal. Terus berubah tidak? Karena kaedah ketika kita lihat kaedahnya itu berubah atau tidak, mendominasi atau tidak. Kalau najisnya sedikit kemudian airnya banyak dan tidak berefek kepada merubah bau, warna dan sifatnya, bau, warna dan rasanya, maka tetap pada kesucian. Walaupun tentu kita otomatis akal sehat kita akan berkata bahwa yang lebih utama yang selain itu, tapi secara hukum fikih boleh. Maka nanti jangan pusing-pusing untuk mencuci pakaian. Dia efek dari tentang pemahaman air mustakmal ini adalah suci tidak mensucikan itu susah sekali untuk mencuci, susah sekali, bahkan susah sekali untuk berwudu. Sampai dulu ini pengalaman saya, berwudu itu berlebihan. Ini ember nih nanti air digunakan ke sini, ke wajah kita, cap, ambil wudhu sini. Jangan terciprat air sini ini sama ke dalam ember itu. Kalau terciprat, itu tidak salah lagi, nanti terjatuh dia jadi air mustakmal. Itu namanya sudah berlebihan. Saking berlebihannya di dalam memahami ini. Wallahu taala alam bissawab. Jadi boleh. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Cukup sekian ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.